Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semua teman-teman kelas 8 SMP Lab Sukufi UMJ. Mudah-mudahan sehat selalu ya. Dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Dan mudah-mudahan kita semua tetap konsisten berdoa agar corona ini cepat selesai, agar kita bisa melakukan aktivitas seperti biasa. Baik teman-teman, perlu diketahui insya Allah pada hari ini kita akan bahas tentang teks drama. Teks drama ada di halaman 161. 161. Tolong dibuka teman-teman agar pembelajaran lebih terarah ya. Baik, di 161 teman-teman ada setelah gambar. Nah, setelah gambar ini kan, nah ada di sampingnya ada tulisan. Nah, tulisan ini ya. Oke, drama adalah karya sastra yang berbentuk dialog. Dialog itu berbicara antara satu dengan satu, antara A dengan B dan sebagainya. Kata lain drama adalah lakon. Lakon itu berarti cerita dialog yang punya alur ceritanya. Apalagi karena drama adalah karya sastra, maka drama bukan buku elemen-elemen yang mendukung seperti tokoh itu orangnya, kemudian latar, alur, tema, nah ya itu. Kemudian kalau drama itu ada drama tradisional, ada drama modern. Drama modern tradisional itu apa? Drama tradisional diantaranya ketoprak dulu kan, ada ketoprak, ada reog gitu ya, ada reog dan sebagainya. Nah kemudian ada juga wayang orang gitu ya, atau ludruk gitu ya. Kemudian ada ludruk, kemudian ada lenong Betawi. Nah itu berarti drama tradisional, kan dulu ada ya di TV ya teman-teman. Nah terus kemudian kalau drama modern itu contohnya sinetron, teater, film, dan drama. Itu ya teman-teman ya, bisa dipahami. Nah itu pengertian dari dan macam-macam dari teks drama ya. Harapan pembelajaran harapannya adalah kita akan mengidentifikasi atau siswa mampu mengidentifikasi drama, menginterpretasi drama artinya bisa mempraktikkan drama. Kemudian menelaah karakteristik unsur drama. Kemudian yang terakhir adalah penyajian drama. Jadi teman-teman bisa membuat drama ya. Oke, kita teruskan teman-teman. Boleh kita teruskan ya halamannya. Nah, di sini ada mengidentifikasi unsur drama. Jadi kita akan ketahui apa sih drama itu atau apa sih unsur drama itu. Ada di halaman 163. Teman-teman boleh dibuka halaman 163. Kalau 162 itu contoh teks drama. Itu contoh teks drama. Nah, di 163 menyatakan bahwa drama adalah perbuatan manusia yang dipentaskan di atas panggung. Biasanya dihafal, baik tertulis maupun lisan. Terdapat tokoh itu orangnya teman-teman, latar itu tempat teman-teman ya, sama suasana. Kemudian tema itu isinya gitu ya, isi cerita atau inti ceritanya apa. Kemudian amanat, pesan, harus ada pesan, penokohan, watak dari tokoh, konflik permasalahan yang ada ya, itu kira-kira. Jadi sebuah film, sebuah teks drama itu harus ada masalah. Kalau tidak ada masalah nggak ramai. Ciri yang pertama teman-teman, ciri secara umum. Pertama ada dialog, ada obrolan antara orang satu dengan orang lain. Itu berarti yang disebut dengan dialog. Dialog itu apa? Pembicaraan antara individu dengan individu dengan kelompok. Ya, paham? Kemudian terdapat tokoh. Tokoh itu orangnya yang berperan, yang di situ siapa? Kalau nggak ada, berarti bukan drama. Karena kan harus ada tokoh, kan gitu ya. Jadi tokoh itu orangnya. Kemudian ada karakter, setiap tokoh bermacam-macam. Jelas. Kalau satu macam itu nggak seru. Misal, tokoh baik semua nggak seru. Tokohnya jahat semua nggak seru juga. Ngapain?
gitu ya, nggak ada yang bisa dijahatin kan, itu ada orang jahat karena ada orang yang dirugikan, dijahati. Orang baik karena ada yang diberi. Nah, itu kira-kira ya teman-teman. Kemudian yang keempat adalah biasanya terdiri atas latar yang mirip dengan kehidupan asli. Artinya disetting secara baik, ya syutingnya di lapangan di apa, jadi terbuka gitu ya, terbuka. Nah itu kira-kira. Kemudian amanah penuh dengan pesan moral. Artinya amanahnya atau pesannya itu berupa moral. Moral itu tingkah laku yang baik. Nah itu ya teman-teman. Kemudian yang terakhir adalah terdapat konflik, terdapat masalah di drama itu. Paham ya? Oke, baik. Kita teruskan teman-teman. Itu ada di halaman 163. Jadi cirinya yang pertama adalah ada dialog, kedua adanya tokoh, kemudian tokohnya mempunyai sifat yang berbeda-beda, kemudian ada latar yang mirip dengan asli, yang keempat ya, yang ke apa namanya, yang ketiga itu ya. Terus kemudian yang keempat itu, yang kelima adalah amanah, yang keenam adalah terdapatnya konflik. Paham ya teman-teman ya? Jadi pengertian drama apa tadi? Nah, perbuatan manusia yang dipentaskan di atas panggung itu yang disebut dengan drama. Apa? Drama ya. Oke, baik, kita teruskan. Mengidentifikasi drama. Identifikasi itu apa? Kita bagaimana caranya mengidentifikasi atau unsur apa saja yang di dalamnya. Nah, coba teman-teman. Mengidentifikasi yang pertama adalah interpretasi atau ulasan. Yang disebut dengan interpretasi adalah ulasan. Salah satu kegiatan penafsiran dan atau memberikan pendapat tentang suatu karya. Maksudnya gini teman-teman. Teman-teman setelah nonton film tersebut, itu diminta interpretasinya. Rame nggak? Seru nggak? Bagus nggak? Nah itu kira-kira. Itu yang disebut dengan ulasan atau interpretasi. Paham ya? Oke, berikutnya ada interpretasi drama. Berarti kegiatan memberikan apresiasi atau pemaknaan terhadap suatu karya sastra sesuai dengan pikiran atau perasaan yang diperoleh pembaca atau penonton terhadap karya itu. Setelah nonton, setelah membaca, itu teman-teman harus bisa komentar tentang buku tersebut, tentang drama tersebut. Nah, paham ya? Setelah nonton, bukan sebelum nonton. Kalau sebelum nonton itu namanya mengada-ngada kalau sebelumnya. Jadi setelah nonton ya harusnya. Itu karena harus sesuai dengan objektif. Baik, berikutnya. Berikutnya adalah langkah ya, menginterpretasi. Artinya bagaimana sih langkah menginterpretasi di halaman 168. Coba dibuka teman-teman biar lebih terarah ya, 168. Yang pertama, cara mengidentifikasinya itu adalah, nah langkah-langkahnya ya. Yang pertama adalah membaca, menyimak atau menonton atau seksama. Jadi pertama baca dulu bukunya. Yang kedua atau menyimak, kita tonton dengan baik, dengan serius gitu ya. Itu kira-kira ya. Gitu. Terus kemudian setelah membaca, mendengarkan seksama, kegiatan ini dapat diulang beberapa kali. Artinya bisa juga diulang terus-menerus agar teman-teman itu makin paham. Itu ya, yang pertama ya, cara mengidentifikasi yang pertama. Yang kedua nih teman-teman ada juga di halaman 168. Teman-teman bisa buka halaman 168. Nah, di situ berisi tentang analisis unsur intrinsik. Analisis unsur intrinsik dari drama tersebut secara lengkap. Unsur intrinsik apa saja tadi? Tadi kan sudah disebutkan ya unsur intrinsik. Ada tokoh, penokohan atau karakter, penokohan itu alur, kemudian ada latar, kemudian ada apalagi konflik. Nah, itu berarti yang disebut dengan apa? Unsur intrinsik drama. Gitu ya. Kemudian berikutnya adalah yang ketiga, tafsiran isi drama dalam beberapa paragraf dengan singkat. Artinya teman-teman tafsir isi drama itu beberapa paragraf. Drama ini gimana sih? Bagus nggak sih? Teman-teman simpulkan pakai bahasa sendiri. Komentari pakai bahasa sendiri. Kemudian yang keempat, nah yang keempat ya teman-teman bisa lihat karena memang ini tertutup oleh wajah saya. Nah yang keempat itu dilihat di halaman 168. Nah jadi yang keempat itu adalah analisis kelemahan dan kelebihan. Artinya kelemahan kelebihannya itu apa?
Contoh, kalau teman-teman suka makan bakso pasti bilang, oh bakso ini enak. Itu berarti menilai teman-teman. Teman-teman itu menilai enak enggaknya. Gitu ya. Terus kemudian yang kelima adalah rangkumlah seluruh rangkaian peristiwa drama. Pertama, kalau cara merangkum teman-teman baca. Kemudian tulis ulang pakai bahasa sendiri. Itu yang disebut dengan rangkuman. Paham ya teman-teman ya? Oke. Yang keenam, ceritakan drama menggunakan bahasamu sendiri dalam bentuk paragraf. Artinya tulis ulang pakai bahasa sendiri. Itu yang disebut dengan rangka menginterpretasi drama. Paham ya teman-teman ya? Ada di halaman 168. Baik, kita teruskan lagi. Nah, di sini karakter atau unsur drama teman-teman ada di halaman 171. Boleh dibuka teman-teman? 171 tentang unsur drama atau unsur intrinsiknya ini. Nah ya, ini penjelasannya ada di halaman 171. Penjelasannya ada di situ ya. Pertama adalah judul. Judul itu adalah inti dari persoalan, inti dari atau gambaran secara sekilas dari isi ceritanya. Itu yang disebut dengan judul ya, teman-teman. Itu yang disebut dengan judul. Yang berikutnya adalah alur. Alur itu adalah yang disebut alur. Alur itu adalah jalannya cerita. Jalan cerita. Pertama berarti harus ada pengenalan. Misalnya gini, pada suatu hari di sebuah desa hiduplah seorang anak yang bernama siapa gitu. Nah itu berarti pengenalan. Walaupun itu sebuah film. Kemudian setelah itu adalah pertikaian atau munculnya konflik atau masalah. Pertikaian. Nah si A ini punya seorang sahabat yaitu si B. Si B sering melakukan kejahilan kepada si A. Nah, itu ya kira-kira. Jadi pertikaian ada. Terus kemudian puncaknya masalah. Jadi artinya puncaknya masalah itu seperti apa? Penyelesaian biar nggak bertikai antara si A si B itu seperti apa? Gitu ya. Gitu. Terus kemudian bagaimana sih konfliknya? Masalahnya tuh gimana? Kemudian penyelesaiannya bagaimana? Oh, akhirnya mereka saling memaafkan dan sebagainya. Nah, itu ya, itu alur. Jadi alur itu jalannya cerita, teman-teman. Berikutnya adalah tema. Yang disebut tema adalah gagasan utama yang mendasari sebuah cerita, teman-teman. Yang mendasari sebuah cerita. Berarti ini tema itu yang disebut dengan intinya seperti apa. Itu yang disebut dengan tema. Jadi gagasan pokok yang mendasari sebuah cerita itu yang disebut dengan tema. Kemudian tokoh itu orangnya yang berperan. Penokohan sifatnya, ya itu harus ada teman-teman. Gitu. Kalau nggak ada tokoh ya gimana? Ultraman, film Ultraman, tapi nggak ada Ultramannya ya buat apa kan? Itu kira-kira. Kemudian berikutnya adalah latar. Latar itu berarti lokasi. Lokasinya, tempatnya di mana, waktunya kapan, siang, sore, malam, kemudian suasananya sedih, gembira, ceria, dan sebagainya. Itu ya, paham ya? Oke, berikutnya adalah amanat atau pesan. Pesan yang terkandung dalam cerita tersebut itu seperti apa? Ya, harus ada pesan. Film itu semua harus ada pesan. Nggak boleh nggak ada. Kalau nggak ada ya buat apa ditonton kan gitu. Baik, itu kira-kira ya. Itu ada di halaman 171 unsur drama. Berikutnya teman-teman kebahasaan. Kita masuk ke aspek kebahasaan. Pertama ada kata seru. Kata yang mengungkapkan perasaan seseorang. Kata seru. Misalnya kelas 7 SMP Lab School VIP UMJ berjumlah sekitar 23 orang misal. Nah, itu berarti kalimat seru. Menyatakan. Contohnya di sini apa? Aduh. Nah ini sekali ya. Maksudnya, hai, apa kabar? Nah, ini berarti kata seru juga gitu ya. Gitu ya. Kata seru digunakan, nah berarti khusus untuk menyapa gitu ya. Jadi duluan kita yang berbicara gitu ya, paham ya? Jadi kata seru itu kata yang mengungkapkan perasaan seseorang. Contohnya tadi bisa pakai aduh, hai, apa kabar gitu ya. Terus kemudian dan aduh celaka kita. Nah itu berarti kalimat seru. Berikutnya halaman 178, teman-teman boleh dibuka halaman 178 agar lebih terarah.
Masih aspek kebahasaan juga teman-teman. Aspek kebahasaan di 178 itu berisi tentang kalimat tunggal. Kalimat tunggal itu adalah kalimat yang terdiri dari dua klausa saja. Klausa itu terdiri dari subjek dan predikat, teman-teman ya. Contohnya apa klausa itu? Misalnya, Rizky pergi ke sekolah dan ayah pergi ke kantor. Nah, itu mohon maaf itu kalimat ya. Kalau klausa itu gini misalnya gini. Rizky tidur dan Evan bernyanyi. Gitu ya. Nah, itu yang disebut dengan klausa. Rizky jadi subjek, tidur menjadi predikat. Karena klausa itu hanya terdiri dari dua, dari subjek dan predikat. Nah, kemudian apalagi di sini ada contohnya teman-teman. Danisa menyapu lantai teras. Nah, ya. Apa namanya? Ubhaya sedang makan. Angesti menangis di kamar ibu. Nah, itu contoh teman-teman ya. Kemudian kalimat majemuk ada di halaman 178, teman-teman mohon perhatikan buku paket Dhamma videonya. Nah, kalimat majemuk adalah kalimat yang memiliki dua klausa. Uangnya habis, tetapi hidupnya tidak tentram. Saya pergi ke toko buku ketika ibu sedang tidur. Nah, ini contohnya teman-teman. Contoh dari kalimat majemuk. Kalimat majemuk itu adalah kalimat yang gabungan dua kata atau lebih. Ya, paham. Kemudian berikutnya adalah kalimat majemuk setara. Gabungan dua klausa atau kalimat yang memiliki status derajat sama. Misalnya contoh gini, saya pergi ke sekolah dan ayah pergi ke kantor. Itu yang disebut dengan kalimat majemuk setara atau sederajat, teman-teman ya. Terus kemudian berikutnya ada kalimat majemuk bertingkat. Gabungan dua kalimat yang sederajat terdiri dari satu kalimat utama dan beberapa kalimat penjelas. Biasanya ada 5. Gitu teman-teman ya. Nah, kemudian terakhir kalimat majemuk campuran. Gabungan dari kalimat majemuk setara dengan kalimat majemuk bertingkat. Paham ya teman-teman ya? Baik, kita teruskan. Itu kalimat kebahasaan. Pertama ada kalimat tunggal, kalimat majemuk setara, dan kalimat majemuk bertingkat, kemudian dan yang campuran. Baik, kita teruskan kembali. Oke, berikutnya menulis teks drama. Bagaimana sih cara kita menulis teks drama? Ada teman-teman halaman 182, mohon dibuka halaman 182, cara menulisnya. Gitu ya, cara menulis teks drama. Ada penjelasan di halaman 182. Mohon maaf. Pertama adalah naskah drama. Naskah drama itu apa? Bahasan pokok pementasan. Secara garis besar, naskah drama dapat berbentuk tragedi. Nah, tentang keadaan atau kelemahan. Nah, itu boleh juga teman-teman, itu naskah drama yang pertama. Yang kedua adalah sutradara. Sutradara itu apa? Memegang peran yang paling penting. Sutradara ini yang bertugas mengkoordinasi lalu lintas pementas agar pementas berhasil. Ia bertugas membuat mencari naskah drama, mencari pemetaan kerja, penyampaian atau prosedur ya, dan tidak menyikapi calon penonton. Nah, itu kira-kira. Jadi sutradara itu betul-betul harus ada, kemudian dia yang menjadi intinya. Kemudian berikutnya adalah pameran. Nah, ini pamerannya teman-teman. Pameran ini adalah yang harus penafsiran perwatakan tokoh yang perankannya. Memang sutradara lah yang menentukannya, tetapi tanpa kepiawaian dalam mewujudkan pemeran. Konsep peran dan telah digunakan sutradara berdasarkan naskah, kemudian nasihat dan sia-sia belakang. Nah, itu kira-kira ya. Itu berarti yang disebut dengan apa teman-teman? Pemeran ya, pemeran ya. Terus kemudian panggung. Nah, panggung apa? Secara garis besar, variasi panggung dapat dibedakan menjadi 2 kategori. Pertama, panggung menggunakan hal yang dipergunakan sebagai pertunjukan sepenuhnya. Nah, itu kira-kira sehingga semua penonton dapat mengatasi pementasan secara keseluruhan dan luar panggung. Nah, teman-teman. Jadi terus yang kedua, panggung berbentuk arena sehingga memungkinkan pemain berada di sekitar penonton.
Jadi berbentuk arena, biasanya kan bulat ya, seperti apa, stadion juga boleh, atau misalnya di depan gitu ya, di depan di latarnya. Nah itu kira-kira teman-teman, itu panggung. Kemudian cahaya atau lighting. Nah, lighting itu apa? Diperlukan untuk memperjelas penglihatan penonton terhadap mimik pemain. Artinya biar ketahuan, oh si A yang main, si B yang main, si C. Nah itu kira-kira teman-teman ya. Nah terus kemudian berikutnya setelah cahaya ada bunyi atau sound effect. Ada bunyi atau sound effect. Apa bunyi atau sound effect itu? Bunyi ini memegang peran penting. Bunyi dapat diusahakan secara langsung, gitu kan? Orek star atau band atau gamelan. Nah, biasanya langsung ada karena bunyi. Film, mohon maaf, film horor itu bisa bisa takut, bisa kita takut, bisa kita nontonnya, bisa kita ketakutan itu karena gara-gara ada suara. Coba kalau nggak ada suara biasa aja itu. Kemudian pakaian yang atau kostum teman-teman ya. Nah, pakaian yang dilakukan para pemain untuk membantu pemeran pementasan dalam menampakkan perwakilan wujud tokoh yang apa namanya perankannya. Nah, artinya harus apa namanya ada pakaian atau kostum karena biar tercirikan aslinya. Kemudian adalah rias. Berikut rias yang baik seorang gadis berusia 18 tahun dapat berubah menjadi seekor apa namanya? Di sini seorang ya menjadi seorang, mohon maaf, seorang nenek-nenek. Nah, berarti di apa dirias. Yang asalnya muda apa segala macam dirias supaya menjadi kayak bapak-bapak atau dirias menjadi nenek-nenek gitu ya. Nah, itu tata rias. Dapat juga wajah tampan dari permak menjadi tokoh yang tampan, kejam dan jelek. Nah, itu bisa ya dipakai bedak dan sebagainya. Kemudian yang terakhir adalah penonton. Penonton itu apa? Dalam setiap pementasan faktor penonton perlu diperhatikan juga. Jadi untuk seru dan sebagainya gitu ya, atau penilaian itu harus ada penonton. Itu ya teman-teman ya. Itu berarti cara menulis drama. Pertama ada naskah drama, kedua sutradara, ketiga pementasan, keempat panggung, keempat lighting atau cahaya, kelima itu bunyi, keenam itu pakaian, ketujuh itu apa namanya rias, rias ya. Terus kemudian kedelapan itu penonton. Nah itu ya teman-teman. Itu apa namanya yang harus ada di dalam menulis drama. Oke, paham ya teman-teman? Oke, baik kita teruskan kembali. Oh, sudah habis. Baik teman-teman, sehat selalu, jaga kondisi. Mohon ditulis apa namanya ditonton ulang. Dicatat yang penting-pentingnya. Kemudian kalau yang tidak mengerti boleh nanti ditanyakan kepada saya ketika perkuliahan menggunakan video conference. Baik teman-teman, sehat selalu, jaga kondisi, salam kepada orang tua. Mudah-mudahan kita semua selalu sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baik demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu teman-teman. Oke, makasih ya teman-teman ya. Sehat selalu.